Gede banget. Ini. Wis merambat sepirang-pirang. Wis habis. Anginnya kang wetan wis nyamberi pirang-pirang. Wis belarang-belarah. Panik melanda Pelabuhan Wijayapura, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kapal nelayan di dermaga kapal ikan baterai terbakar. Percikan api akibat ledakan disertai angin yang bertiup kencang justru membuat api merambat ke kapal lain. 1, 2, bahkan kini puluhan kapal nelayan tipe jaring longline yang sedang bersandar pun ikut terbakar. Dermaga Wijayapura pun laksana lautan api. Bukannya mereda, kapal terbakar yang terbawa arus pasang justru memicu kebakaran di beberapa kapal yang bersandar di dermaga lainnya. Setidaknya ada 4 titik kobaran api yang terlihat. Situasi ini cukup mengkhawatirkan karena tangki minyak raksasa PT Kilang Pertamina International Refinery Unit 4 Cilacap hanya berjarak 1,5 kilo dari lokasi kejadian ini. Tak ayal, semua unsur kedaruratan yang ada seperti Basarnas, TNI Polri, Damkar Pertamina, Damkar Kabupaten Cilacap, Pelindo, BPBD, Satpol PP, dan organisasi masyarakat berjibaku mengamankan kobaran api. Pemadam kebakaran Pertamina sejak awal sudah menurunkan armadanya. 2 unit tugboat dengan 23 personel ditambah 2 unit fire truck dengan total 15 personel mencoba memadamkan api dari darat maupun dari atas air. Beberapa kapal yang bisa dijangkau ditarik ke tepi agar petugas pemadam darat bisa menyiramkan air ke titik api. Sementara dari arah laut, kapal pemadam bekerja keras menyiram kapal yang berada jauh dari daratan. Namun, angin kencang ditambah arus kuat pasang surut tak kuasa mereka atasi. Menurut para saksi, titik awal ledakan dan api berasal dari kapal motor Pas Mantap yang tengah memperbaiki dinamo kapal dengan bahan bakar Pertalite, tepatnya di dermaga ikan baterai. Api kemudian merambat membakar kapal-kapal lain dan membuat putus tali tambatan di dermaga. Alhasil, kapal-kapal yang terbakar pun menyebar ke puluhan kapal nelayan lain di dermaga Kepanduan Pelindo dan dermaga Bicing Pelindo. Itu total ada berapa kapal yang kebakar? Sekitar 40-an. 40 ya? Mungkin karena keadaan lagi sakit, nggak semua. Katanya ada habis diisi solar itu ya? Itu belum mas, belum semua malah. Belum semua, tapi lagi proses pengisian ya? Ya untuk mungkin tanggal 5-6 berfungsi. Oh, termasuk mau siap berlayar juga ya katanya? Iya, iya. Nah, dia kan pada pulang semua kapal.
Senja pun berganti malam, namun kobaran api semakin tinggi. Kondisi laut yang tengah surut membuat banyak kapal tak bisa ditarik keluar pelabuhan. Menjelang tengah malam, tiupan angin kencang dikabarkan sempat membawa kapal yang tengah menyala mendekati dermaga T Pertamina. Namun masih sempat dikejar dan ditarik tugboat pemadam Pertamina. Api terus merembet ke arah pelabuhan seiring angin yang bertiup kencang. Warga desa Tambak Reja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap yang bermukim di sekitar dermaga Wijayapura pun panik. Jarak lokasi kebakaran dan pemukiman pun kini hanya kurang lebih 50 meter. Sebagian warga pun meninggalkan rumahnya. Ya, tetap takut. Ya. Takut. Takutnya kenapa? Takutnya api itu merambat, Pak. Ke pemukiman terutama. Terus ini anak itu masih di sini, Pak? Sudah mengungsi, Pak. Diungsikan? Ya. Sampai kapan kira-kira, Pak? Mungkin sampai besok lah. Baru bisa pulang. Tercatat ada sekitar 70 kepala keluarga atau kakak yang bermukim di sekitar dermaga Wijayapura. Sebagian besar telah mengungsikan anak dan istri ke rumah kerabat, sedangkan para suami tetap berjaga di rumah. Pukul 9.30 pagi barulah api berhasil dipadamkan seluruhnya. Kapal pemadam Pelindo dan dibantu dengan Alkon dari swadaya masyarakat sekitar masih melaksanakan cooling, pendinginan pasca kebakaran di beberapa titik api kapal dengan menggunakan foam dan air. Sebanyak 45 kapal nelayan dan 1 tugboat milik Pelindo terbakar dalam peristiwa ini. Seorang kru kapal yang mengalami luka bakar telah dirawat di rumah sakit terdekat. Kerugian diperkirakan mencapai 130 miliar rupiah. Beberapa kondisi dan hambatan yang dihadapi tim penanggulangan kebakaran di Pelabuhan Wijayapura Cilacap ini, pertama adalah lambatnya evakuasi kapal nelayan yang disebabkan kru kapal sedang merayakan Idul Fitri bersama keluarga masing-masing. Kedua, angin kencang dan arus pasang surut menjadi penyebab utama meluasnya api. Ketiga, hujan deras yang sempat turun mengakibatkan foam anti-api pemadaman tidak maksimal. Keempat, hidran atau sumber air di pelabuhan tidak memadai, sehingga sumber air bergantung pada truk tangki PDAM. Kelima, tidak adanya akses jalan sepanjang bibir pantai untuk bisa mendekati kapal yang terbakar. Mudah-mudahan berbagai kondisi dan hambatan ini bisa menjadi evaluasi penting sebagai langkah antisipasi di masa mendatang.